ada beberapa cara untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Pertama, Bapak dan Ibu, perbanyak istighfar. Itu caranya. Buka Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya kue suara ya Pak ya. Iya, lupa sorry Pak. Alun faso so agak menurun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita dalam pertemuan yang penuh berkah. Orang-orang Islam ketika mereka bertemu, yang muncul dalam pemikiran mereka adalah bagaimana menyambung silaturahim. Karena orang yang menyambung silaturahim itu akan mendapatkan minimal dua Allah berikan. Yang pertama, rezekinya akan Allah tambah. Yang kedua, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa nih Bapak dan Ibu. Rezeki bertambah, umur panjang. Kalau rezekinya saja yang bertambah, umurnya pendek, susah juga Ibu ya. Atau umurnya panjang, rezekinya yang pendek, ini payah juga Bapak Ibu. Jadi dua hal ini Bapak dan Ibu muncul ketika kita saling bersilaturahim. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, man arada ayyubasata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa di antara kita yang mau Allah panjangkan umurnya, Allah bukakan pintu rezekinya yang paling banyak dan halal, maka caranya kata Rasulullah, hubungkan silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, agar konsentrasi ikuti saya bertasbih dulu Bapak Ibu. Risau saya nengok. Allahu Rabbi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi SAW bersabda,
kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah, ringan diucapkan di lidah, dicintai oleh Allah dan berat timbangannya di hari akhirat kelak. Dua kalimat itu adalah menyebutkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak Bapak menyebut kalimat itu, insya Allah Allah akan berikan kepada Bapak dan Ibu ampunan yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas Bapak dan Ibu menjemput saya melalui daring. Begitu berbunyi kan berdering tuh Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ternyata daring ini bukan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu saya telepon diangkat, Bapak Ibu ternyata sampai saya di sini pagi ini dalam kegiatan penyambutan bulan suci Ramadan. Tinggal hitungan hari, ya kan? Sabtu, Ahad, Senin, malam Selasa, insya Allah kita akan sholat tarawih. Mudah-mudahan saja Allah hilangkan berbagai macam bentuk musibah, khususnya corona di negeri kita ini, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Allahumma asrif annal bala'i wal waba innaka antas sami'ud du'a. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Ramadan tahun kemarin termasuk Ramadan yang sangat mengecewakan Bapak dan Ibu. Terus terang semua umat Islam di penjuru dunia yang namanya bulan Ramadan, mereka akan gantungkan semangatnya di masjid dan di musola. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan bulan pengampunan dosa. Ramadan bulan melipat gandakan amal ibadah. Ramadan bulan tempatnya berkasih sayang. Indahnya Ramadan luar biasa. Maka kita umat Islam perlu melakukan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan yang akan hadir ini? Saya sampaikan Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa cara untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Pertama Bapak dan Ibu, perbanyak istighfar. Itu caranya. Buka Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah pingin kita menjadi orang-orang terbaik. Allah pingin kita dekat selalu dengannya. Allah pingin kita sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapak dan Ibu. Maka Allah panggil kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo hamba-hambaku kata Allah, percepatlah, segera mungkinlah kamu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara minta ampun? Gunakan istighfar. Jadi begitu Ramadan akan datang, diperbanyak istighfar. Jangan diperbanyak istri. Nah, juga Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu kalau mampu, bertahanlah rumah tangga kita sampai ke hari akhirat. Bukan mampu nambah. Kalau di surga memang disediakan Pak fasilitasnya. Alhamdulillah, ibu-ibu adalah yang terbaik di antara sekian banyak bidadari, insya Allah. Ternyata sudah itu tak kepres lagi itu di atas itu lagi Bapak Ibu. Nah kalau kakek itu bisa ada amandemen. Kalau ini khalidina fiha abada, luar biasa. Saya yakin bapak-bapak ini semangat Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Bersyukurlah Ibu Dharma wanita yang bisa hadir. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi perbanyak istighfar. Nabi SAW, Bapak dan Ibu dijamin masuk surga. Betul apa tidak? Nabi SAW amalnya sangat banyak. Betul apa tidak? Nabi SAW akhlaknya sangat mulia. Betul apa tidak? Layak tidak Nabi masuk surga? Sangat layak, dijanjikan Allah. Nabi itu dijamin oleh Allah masuk surga. Bapak dan Ibu, kita ada jaminan masuk surga? Kalau ada surat garansinya keluar, Pak. Masya Allah. Tidak ada kan Bapak dan Ibu? Tidak ada. Cuman kita ingin masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi SAW yang begitu dijamin oleh Allah masuk surga. Tahu Bapak Ibu berapa kali Nabi beristighfar dalam satu hari? Tak terhitung Bu ya, luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, paham betul lah seperti apa Nabi SAW. Istrinya, bapak dan ibu, perilaku bapak dan ibu, kita saling mengetahui. Istri dapat diketahui oleh suami, suami juga dapat diketahui oleh istri. Rasul SAW melakukan istighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Allahu Akbar. Jadi Nabi itu beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Dijamin masuk surga, amalnya banyak, akhlaknya banyak, masih beristighfar 100 kali dalam satu hari. Awak? 10 kali. Allahu Akbar, 10 kali ya Pak ya. Awak paling banyak 5 kali Bapak dan Ibu. Cek saja. Subuh 3, astagfirullahaladzim, kan? Betul kan? Zuhur 3, asar 3, maghrib 3, isya 3 kali 5 15. Itu pun kalau sempat. Kalau enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Oto belum dicuci. Betul tuh Bapak dan Ibu, karena kita ini manusia biasa, sangat cinta kepada mobil daripada istri. Betul Bu? Saya buktikan Pak, berapa kali Bapak cuci mobil dalam sebulan? Ya kan? Betul kan? Tanya ibu-ibu, Bu Dharma wanitanya, berapa kali Bu dimandikan dalam satu bulan? Belum pernah. Sudah 30 tahun berumah tangga, belum pernah memandikan istri sekalipun. Oto baru diambil dan dimandikan Pak. Masya Allah, kata istri, abang kau sayang koto dayawa, hati dulu aja oto tuh. Masya Allah, Bapak dan Ibu, ke bengkel Bapak dan Ibu biasa 500.000, biasa ngeluarkan. Oli berapa, ya kan, servis berapa, sekali dalam 3 bulan minimal 1 juta. Istri pergi belanja pasar kaget untuk makan awak seminggu, kasih 200.000, menggigil tangan. Allah Rabbi. Pulang istri bertanya, ada loh dia tadi leda. Masih ditanya Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan semakin dekat, Nabi beristighfar banyak. Kita juga harus mulai hari ini istighfar banyak-banyak, insya Allah. Karena orang yang beristighfar akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sambut Ramadan itu Bapak dan Ibu dengan cara memperbanyak sedekah, dengan cara memperbanyak infak. Karena dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, kita akan diberikan oleh Allah pengampunan yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, hari ini saya menengok tempat-tempatnya pasti tidak banyak titik ya, Pak. Ya kan? Itu kulit kucing, itu dah Pak. Allah. Itu spesial untuk pesanan khusus Pak. Yang mana pengantinnya? Alhamdulillah, kita ucap selamat ya. Dan pensiunnya Purna Bakti 58 tahun. Tolu Kuantan. Cocok. Nampak tadi dah. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Yang bersedekah bapak dan ibu di luar Ramadan itu pahalanya sudah besar. Dalam Ramadan bertambah besar. Oleh karena itu bapak dan ibu perbanyak bersedekah menjelang Ramadan, tinggal melanjutkan di bulan Ramadan. Tapi kalau awalnya tidak pernah, begitu di Ramadan kaget dia. Nah, maka di awal Ramadan banyak-banyak bersedekah. Maka bapak dan ibu, banyak orang menjelang Ramadan berdoa. Itu bukan persoalan apa-apa, dia pingin keberkahan itu muncul dalam keluarga mereka. Sekali setahun kita undang warga kita ke rumah, bayar 1 juta catering, biasalah. Masa awak pegawai, ya kan, gaji 5 juta gaji pokok, tambah sifat kiri kanan, Allah dapat 15 juta sebulan, kalikan setahun bapak ibu, itu yang halal saja. Nah sifat itu yang halal saja bapak. Tidak ada lagi ya? Oh, jadi karena sudah purna, tidak ada lagi bapak. Allah Rabbi. Bapak, sekali-kali kita undanglah warga kita. Beli catering 2 juta, ayo kita makan. Mereka menikmatinya bapak dan ibu, perutnya kenyang, hatinya senang. Coba apa keluar dari mulutnya? Ya Allah, bukakan rezeki buat bapak ini. Betul apa tidak? Kalau bapak mobil berganti-ganti setiap tahun, sekali 2 tahun ganti, begitu bapak sudah mendapatkan kenikmatan dan tidak pernah ngucur kepada tetangga, doa juga tetangga itu. Kira-kira apa doanya? Ya kan? Ya Allah ya Rabbi, masuk maling ke rumah. Jadi kalau masuk maling ke rumah bapak dan ibu, jangan khawatir, itu berarti mungkin ya ada orang lain yang tak dapat rezeki. Maka ini cara Allah mengeluarkan dari rumah kita. Hadirin bapak ibu yang saya muliakan, bersedekah adalah aturan Islam. Buka Al-Quran surah Ali Imran lagi. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang mau bersedekah, apakah mereka saat dalam keadaan sempit atau lapang? Jadi bersedekah ini tidak hanya mau pensiun saja. Iya kan? Nah, setelah pensiun juga bersedekah ya Pak ya. Nah, yang lebih parah itu yang belum pensiun tidak bersedekah. Ini pula yang lebih parah itu Bapak dan Ibu. Masih mengalir gitu kan, masih 5 juta, sebulan 5 juta, sebulan, itu luar biasa Bapak Ibu. Kawan kita lain 500.000 sebulan, luar biasa. Luar biasa, kita dapat 5 juta sebulan. Tengok golongannya saja. Ya kan? Kalau golongan du'afa yang wal masakin ya agak rendah. Tapi golongan yang 4 ke atas tentu memiliki lebih Bapak Ibu. Ya wa mimma razaqnahum yunfikun. Mulai sekarang Bapak Ibu kita sambut Ramadan, kita kucurkan uang kita itu mimma yang kita dapatkan untuk orang lain. Karena dalam harta kita terdapat milik orang lain. Saya contohkan, Bapak dan Ibu makan ikan, apakah ikan itu makan semuanya? Yang dibuang yang mana? Untuk siapa? Ternyata kucing punya rezeki, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai hari ini mari kita masukkan harta kita itu untuk wa mimma razaqnahum yunfikun. 30 malam Ramadan. Jadwalkan Bapak Ibu. Kalau 5.000 satu malam, kalikan 30 malam. Kalau 50.000, kalikan satu malam, kalikan 30 malam. Itulah sesungguhnya yang akan kita bawa besok menuju hari akhirat kelak. Yang di bank Bapak dan Ibu yang ada 100 juta, ada 150 juta, itu Bapak dan Ibu ketika sakaratul datang, ajal pun sampai, uang itu Bapak dan Ibu tak dapat dimaknai lagi oleh yang meninggal dunia. Nasib baiklah suaminya, istrinya, anaknya baik, ya kan? Mau menginfakkannya untuk almarhum atau almarhumah. Kok topek lagi masih gagah nih? Nah, bersyukur lo nyecopek poinnya. Alhamdulillah, oh luar biasa. Ke kuburan menangis juga tapi macam
Allah, iya Pak ya. Bisa, supaya mau melalui cepet Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Itu berdasarkan survei itu Bapak Ibu. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu nomor rekening Bapak di bank bisa diganti, nama bisa diganti. Namun yang Bapak impakkan itu 5.000 semalam, bisakah diganti? Tak bisa diganti karena sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpesan Ramadan ini bawalah dompet ke masjid. Itu pesan saya pertama Bapak Ibu. Apa sebab banyak orang yang ke masjid tak bawa dompet? Lewat kota, iya kota impak, nih dompet tinggal. Padahal sengaja ditinggal. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah beratnya ujian kita mengalurkan harta Bapak dan Ibu, berat sekali. Oleh karena itu Allah berikan pahala yang sangat besar dan ampunan yang sangat luas. Alhamdulillah. Yang ketiga, sambut Ramadan ini dengan menurunkan emosi. Wal kaziminal ghaiz, turunkan emosi, tinggikan atau naikkan kesabaran. Suami sabar, istri sabar, anak sabar, semua kita sabar insya Allah. Kalau terlambat sahur sabar, sahur pun sabar. Alhamdulillah. Ada memang kita sudah bunyikan alarm yang pertama untuk mematikan alarm kedua. Dia sudah bunyi alarm nih Pak ya. Nah begitu dibunyikan mata itu juga belum mau untuk bersahabat. Akhirnya Bapak dan Ibu, alarm yang pertama mematikan alarm yang kedua. Begitu waktunya azan, Allahu Akbar, wih mak sudah azan. Bagaimana lagi mak? Udah enggak usah puasa. Allahu Rabbi. Bapak dan Ibu, hati-hati, puasa ini adalah tandanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau Pak Kadis menyuruh puasa, kita tidak akan puasa. Percaya atau tidak, ceklah. Suruh besok puasa ya kata Pak Kadis. Tengok lu Pak Kadis kalau sehat iya. Tapi kalau Allah yang menyuruh, sakit atau sehat kita berupaya untuk berpuasa. Inilah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layak nih Bapak dan Ibu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tengok muka bapak-bapak tidak ada yang muka Abu Lahab. Tidak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu mukanya istri Abu Lahab pun tidak ada juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Amin. Yang keempat Bapak dan Ibu, sambut Ramadan itu dengan saling bermaafan. Wal afina anin nas, maafkan orang lain, ulurkan tangan untuk saling memaafkan. Pak, mohon maaf zahir dan batin. Pak Ustadz, kita kan sedang COVID, tak boleh bersalaman. Terserah, yang penting kita sudah saling bermaafan. Macam kau boleh. Pak, mohon maaf ya Pak, ya silakan. Salam tinju Ustaz. Salam tinju juga silakan, asal jangan bertinju sudah. Nah, karena memang itu Bapak dan Ibu teorinya. Saya khawatir kalau sempat dengan istri salam gini pula kan Pak. Kau saja bilo, kau naik kau bang. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi itu modelnya di negara kita Bapak dan Ibu. Di Arab Saudi tak ada yang macam itu, tak tidak, Allahu a'lam. Tapi di negara kita dulu Pak modelnya kan, Bapak dan Ibu, tetap aturan pemerintah kita patuhi. Gunakan 4M atau 5M atau minimal 3M ya kan. Pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Saya harapkan Bapak dan Ibu mengamalkan ini kecuali dengan istri. Iya, saya pernah ceramah Bapak dan Ibu, ada yang bertanya, ada yang sudah 6 bulan tidak berdekat dengan istri karena COVID. Takut saya Pak Ustadz. Saya bilang, Bapak boleh takut, Ibu boleh takut, tapi ini Allah berikan kepada kita yang halal. Kecuali pada siang Ramadan. Kalau siang Ramadan itu haram. Apa sebab? Itu adalah kewajiban kita berpuasa. Kalau bagian tidak berpuasa gimana ya, sama saja Bapak. Sepanjang terbit fajar sampai terbenam matahari tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau Bapak melakukan, Ibu melakukan itu, dosanya juga besar.
Qadha puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja tidak selesai. Apalagi 2 bulan, Mbak. Kalau seperti bapak-bapak ini 2 bulan, Masya Allah putih mata. Lama puasa ya, Mbak, Masya Allah. Tapi Allah penyayang. Malam selesai maghrib boleh sampai menjelang sahur. Tapi tidak akan mungkin selesai maghrib menjelang insya Allah. Tidak akan mungkin. Tapi kalau memang ada juga silakan. Halalan thayyibah. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena itu diperintah untuk menghabiskan rasa dekat kita dengan istri. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita saling bermaafan, ulurkan tangan. Nabi sebutkan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." 2 orang muslim ketika dia berjumpa, bertemu, saling bermaafan, maka Allah ampunkan dosanya sebelum mereka berpisah. Belum kita pulang lagi Allah sudah ampunkan dosa kita. Luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang selama ini kita punya salah, ayo ulurkan tangan saling bermaaf. Maafkan. Boleh melalui WA Pak Ustaz, boleh kalau dibaca oleh beliau. Kalau tidak dibaca tidak bisa kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan gunakan alat telekomunikasi untuk saling bermaaf. Maafan boleh kita gunakan, yang penting dia saling memaafkan. Yang afdal memang bertemu lalu kita bermusafaha untuk saling maafan. Bapak dan Ibu, di hari akhirat ada 2 jenis manusia yang Allah tidak akan Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Allah biarkan mereka di situ dan Allah tidak akan tengok. Isnani la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Siapa mereka? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, jarus su'i, orang yang buruk dengan tetangga. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka ini berbahaya. Yuk Bapak dan Ibu sambungkan silaturahim kita. Bapak dan Ibu yang sudah 5 tahun tak bertegur sapa, nah petang ini hubungilah nomor handphonenya lagi, supaya kita bisa saling komunikasi. Tak ada yang berat Bapak Ibu, ringan mengacungkan tangan, ringan menyebutkan kata maaf, kecuali mungkin kepada mantan kita. Itu agak murid gitu lah, ya kan? Mantan tak jadi Bapak Ibu kan, Masya Allah, apalagi jandul. Nak disapo Pak ya, Bapak so anak ditelepon kan, sehat mamana, Allah ikut teori Bapak dan Ibu, padahalnya nak balik, Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, carilah cara untuk saling maafan. Sebab apa Bapak dan Ibu? Puasa kita, amal kita akan diterima Allah ketika kita bersih, hidup bersih, hati bersih. Maka bersihkan hati, sucikan hati, menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan yang akan tiba kita bisa beribadah dengan sempurna dan kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Bu? Sudah Bu? Sudah, wabillahi taufiq. Loh, saya jujur Pak, kalau sudah ya sudah ya kan. Itu saja kajian kita pada kesempatan ini, karena Jumat sebentar lagi Bapak dan Ibu, sudah jam 11 kurang jam saya, karena saya lebih jauh dari Bapak dan Ibu. Saya juga mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa.